Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaik Raja Haran Jafir dengan NIM 231511060 dari Homebase Pagi A. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu benefit cost ratio yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Ekowisata Mangrove. Nah, di sini ada latar belakang. Ekowisata mangrove merupakan kegiatan wisata berbasis lingkungan yang bertujuan untuk melestarikan ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Kawasan Dewi Bahari Mangrove Sari di Kabupaten Brebes adalah salah satu contoh destinasi yang mengintegrasikan edukasi lingkungan, rekreasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Namun, pengembangannya memerlukan investasi besar serta biaya operasional yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, diperlukan analisis ekonomi teknik untuk mengetahui apakah proyek ekowisata tersebut layak secara finansial. Jadi, analisis ini tuh dilakukan menggunakan metode net present value atau internal rate of return, benefit cost ratio, dan payback period. Pendekatan ini membantu menentukan apakah manfaat yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, di situ ada tujuan analisisnya. Yang pertama itu ada mengidentifikasi biaya investasi dan biaya operasional ekowisata. Yang kedua adalah menghitung manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan wisata. Yang ketiga adalah menilai kelayakan finansial menggunakan indikator NPV, IRR, Net PC, dan payback period. Nah, yang terakhir ada memberikan gambaran kelayakan usaha baik dalam analisis klasik maupun analisis diperlukan mencakup manfaat ekologis dan sosial. Kenapa sih harus dilakukan analisis kelayakan? Nah, untuk mengetahui apakah proyek menguntungkan atau merugikan, jadi setiap proyek itu membutuhkan biaya besar atau investasi dan operasional. Analisis kelayakan menentukan apakah manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada biaya. Tanpa analisis, proyek berisiko menghabiskan dana tetapi tidak menghasilkan keuntungan. Yang kedua itu ada menghindari kerugian dan pemenuhan anggaran. Investasi seperti pembangunan ekowisata, infrastruktur, atau fasilitas publik membutuhkan dana besar. Nah, kalau misalkan tidak dianalisis kelayakannya, nanti si dana itu bisa terbuang untuk proyek yang tidak bermanfaat, tidak menarik pengunjung, tidak mampu menutup biaya operasional, seperti itu. Resiko produksi jika tidak diperhitungkan. Nah, produksi atau pengelolaan ekowisata tanpa perhitungan seperti pada laporan Bahari Mangrove Sari dapat menimbulkan risiko yang sangat besar. Karena biaya operasional jauh lebih tinggi dibanding manfaat tahunan, jika kegiatan wisata dijalankan tanpa analisis biaya, perencanaan kunjungan, dan pengendalian pengeluaran, maka biaya operasional yang mencapai lebih dari 7 miliar per tahun dapat membengkak sementara pendapatan hanya sekitar 3,6 miliar. Tanpa perhitungan yang tepat, pengelola tidak dapat mengetahui jumlah pengunjung minimum yang harus dicapai agar usaha tidak merugi, serta tidak mampu mengidentifikasi komponen biaya yang harus ditekan. Akibatnya, net benefit tahunan akan tetap negatif. Investasi awal tidak kembali dan proyek menjadi tidak layak secara finansial. Dalam jangka panjang, pengelolaan tanpa perhitungan dapat menyebabkan kebangkrutan. Dalam jangka panjang, pengelolaan perhitungan dapat menyebabkan kebangkrutan, fasilitas terbengkalai dan hilangnya manfaat sosial serta ekologis yang seharusnya didukung oleh ekosistem mangrove. Nah, oleh karena itu, perhitungan produksi atau operasional sangat penting agar pengelolaan ekowisata berjalan efisien, berkelanjutan, dan mampu menutup biaya investasi maupun biaya operasional tahunan. Apa itu benefit cost? Benefit cost ratio atau BCR adalah suatu konsep yang digunakan untuk menilai apakah sebuah proyek memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dalam metode ini, seluruh manfaat dan biaya dihitung dalam nilai sekarang, dan kemudian dibandingkan untuk melihat apakah proyek tersebut menghasilkan nilai yang menguntungkan. Jika manfaat diperoleh lebih besar dari biaya, maka proyek dianggap layak karena memberikan efisiensi dan keuntungan bagi pengelola. Sebaliknya, jika manfaat lebih kecil dari biaya, proyek dinilai tidak layak karena berpotensi menyebabkan kerugian. BCR atau Benefit Cost Ratio membantu mengambil keputusan memahami apakah setiap rupiah
biaya yang dikeluarkan mampu memberikan manfaat yang bernilai, sehingga dapat menjadi dasar penting dan memilih proyek yang paling efisien dan menguntungkan untuk dijalankan. Nah, di situ ada apa sih benefit cost ratio tuh? Nah, di sini ada rumusnya yaitu benefit cost ratio sama dengan sigma B per 1 tambah I T. Nah, jadi kriteria penilaiannya itu kayak BCR kalau lebih dari 1, maka proyek layak, karena manfaat lebih besar dari biaya. BCR atau sama dengan 1, proyek impas. BCR atau kurang lebih dari 1, proyek tidak layak, biaya lebih besar dari manfaat. Jadi inti konsep BCR itu digunakan untuk menentukan apakah setiap Rp1 biaya menghasilkan manfaat yang lebih besar. Semakin tinggi BCR, maka semakin baik proyek tersebut. Di sini ada return cost ratio. Return cost ratio adalah rasio yang menggambarkan tingkat efisiensi usaha dengan membandingkan total penerimaan atau revenue dengan total biaya produksi. Metode ini banyak digunakan dalam evaluasi usaha pertanian, peternakan, dan agribisnis karena sudah dihitung dan memberikan gambaran langsung apakah usaha tersebut menghasilkan keuntungan. Nah, di sini ada rumus RC, yaitu RC sama dengan total revenue dibagi dengan total cost atau TCI. Di sini ada kriteria penilaiannya. RC kalau lebih dari 1, maka usaha menguntungkan karena penerimaan lebih besar dari biaya. RC sama dengan 1, usaha berada pada titik impas. RC atau lebih kecil dari kurang dari 1, usaha merugi sehingga tidak layak dijalankan. Jadi si RC itu membantu peneliti atau pelaku usaha memahami sejauh mana usaha mampu menghasilkan penerimaan dibandingkan biaya operasional yang dikeluarkan. Di sini ada net present value. Net present value atau NPV adalah metode analisis investasi yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu proyek dengan cara menghitung selisih antara nilai kini atau present value dari seluruh manfaat atau cash inflow dan nilai kini dari seluruh biaya cash outflow dalam periode tertentu. Jika NPV dinilai positif, proyek dinilai layak karena memberikan keuntungan bersih setelah mempertimbangkan nilai waktu uang. Nah, di sini ada rumus net present value, yaitu NPV sama dengan sigma BT dikurang C, T dan per 1 tambah I. Nah, di sini ada biaya investasi. Biaya investasi kuseta dari Bahari Mangrove dari mencapai 8,83 miliar yang digunakan untuk membangun berbagai fasilitas utama seperti decking, 400 meter, TIC, toilet, gazebo, dermaga, kios gapura, pos tiket, menara pandang, dan area parkir. Komponen terbesar berasal dari pembangunan decking, fasilitas toilet, TIC, dan area parkir. Besarnya biaya investasi ini menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata membutuhkan modal awal yang besar untuk menyediakan fasilitas yang layak, aman, dan menarik bagi wisatawan. Nah, di sini ada tabel sebagai itu ada pekerjaan persiapan yang berjumlah 44.748, gapura unit yaitu 254.676 rupiah. Toilet 4 unit ada 977.868.274 rupiah. Turis Info Sentry atau TIC yaitu 1.077.382 rupiah. Nah, di sini ada biaya produksi. Yaitu yang pertama itu ada tenaga kerja sebanyak 12 unit. Jadi satunya itu bulan. Jadi harga satuannya itu 90.433.300 rupiah. Nah, total dalam 10 tahun itu yaitu 1.085.199.600 rupiah. Yang kedua ada perawatan perbaikan fasilitas. Jadi jumlah unit itu ada 5%. Harga satunya itu ada 8.834.964.955 rupiah. Totalnya itu ada 441.748.228 rupiah. Ketika ada biaya promosi, jumlah unitnya itu ada 2%. Jadi harga satunya itu ada 13.984.158.449 rupiah.
Totalnya itu ada 413.801.393 rupiah. Nomor 4 adalah alokasi dana, desa, dan sosial. Jadi jumlahnya itu ada 3%, dengan harga unitnya itu 13 miliar 984, sama dengan kayak sama dengan biaya promosi. Nah, keenam itu ada biaya pembelian bibit mangrove yang jumlahnya itu 33%, 3.340 hektar. Harga satunya itu ada 12.500.000, yang totalnya itu ada 4.175.000.000. Yang ketujuh ada biaya pengawasan dan pemeliharaan ekosistem. Jumlahnya itu 33,4 hektar, dan satunya itu 387.750 rupiah, dengan total 129.508.500 rupiah juta. Nah, manfaat pendapatan yaitu ada ekowisata mangrove memberikan manfaat ekonomi yang cukup menjanjikan yang bagi masyarakat dan pengelolaan kawasan wisata. Sumber pendapatan berasal dari penjualan tiket lokasi wisata, penggunaan toilet, serta biaya parkir kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Pendapatan terbesar berasal dari penjualan tiket masuk kawasan mangrove dengan jumlah pengunjung sebanyak 180.248 orang dan harga tiket masuk sebesar 20.000 per orang. Sehingga total pendapatan dari penjualan tiket mencapai 3.604.960.000 rupiah. Selain memberikan pemasukan langsung, ekowisata mangrove juga membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga membantu menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Secara sosial, keterlibatan komunitas dalam pengelolaan ekowisata turut mendorong meningkatkan kesadaran lingkungan dan pendidikan konservasi di masyarakat. Nah, di sini ada perbandingan NPV berdasarkan analisa. Nah, jadi hasil evaluasi kelayakan finansial antara analisis biaya manfaat atau ABM klasik dan ABM diperluas. Pada ABM klasik, di perhitungan NPV menggunakan manfaat langsung saja seperti tiket parkir, toilet, sehingga nilai NPV jauh lebih rendah dan menunjukkan bahwa proyek tidak layak jika hanya mengandalkan pendapatan finansial. Sebaliknya, pada ABM diperluas, manfaat ekologis dan sosial juga dihitung seperti nilai konservasi mangrove, perlindungan pantai, dan manfaat lingkungan lainnya, sehingga menghasilkan NPV yang jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara finansial murni kurang menguntungkan, tetapi secara keseluruhan sangat layak jika manfaat lingkungan dan sosial ikut dimonetisasi. Di sini ada perbandingan net BC berdasarkan analisa. Nah, net BC atau IRR dan payback period menunjukkan perbedaan hasil evaluasi antara analisis biaya manfaat ABM klasik dan ABM diperluas. Pada ABM klasik, nilai net BC hanya 1,35 dan IRR-nya sebesar 13%. Yang berarti proyek masih berada pada batas minimal kelayakan dan tidak memiliki margin keuntungan yang besar. Selain itu, payback period tidak tercapai karena arus kas bersih tahunan bernilai negatif, sehingga investasi tidak bisa kembali dalam 10 tahun. Sebaliknya, pada ABM diperluas, hasil analisis menjadi jauh lebih baik, net BC meningkat signifikan menjadi 6,48 dan IRR mencapai 88%, menunjukkan bahwa proyek sangat menguntungkan apabila manfaat ekologis, sosial, dan jasa ekosistem ikut dihitung. Hasil ini menegaskan bahwa proyek memungkinkan tidak layak secara finansial murni, tetapi sangat layak secara menyeluruh bila mempertimbangkan seluruh manfaat lingkungan dan sosial. Di sini ada NPV pada pengembangan mangrove ekowisata. Nah, investasi awalnya tuh untuk membuat pembangunan fasilitas ekowisata Dewi Bahari Mangrove dari Sari adalah sebesar 8.834.960.552 miliar rupiah. Dengan umur proyek selama 10 tahun dan tingkat diskonto sebesar 10%. Net benefit tahunan yang diperoleh dari analisis biaya manfaat klasik bernilai negatif 3.467.900.507 rupiah, karena manfaat ekonomi tahunan sebesar 3.604.960.000 lebih kecil dibandingkan biaya operasional tahunan sebesar 7.072.860.507 rupiah. Dengan memungkinkan nilai tersebut, maka nilai kini dari net benefit tahunan selama periode 10 tahun menghasilkan nilai sebesar minus 21,27 miliar. Nah, selanjutnya di sini ada nilai dikurangi dengan investasi awal, sehingga menghasilkan, ya, jadi NPV itu sama dengan minus 21,27 miliar
dikurang 8,83 miliar. Nah, sehingga diperoleh NPV sebesar minus 30,10 miliar. Nilai NPV yang sangat negatif ini menunjukkan bahwa proyek tidak layak secara finansial karena manfaat bersih yang diperoleh selama hidup umur proyek tidak mampu menutupi investasi awal. Bahkan setelah diperhitungkan dalam nilai kini, dengan demikian berdasarkan perhitungan NPV menggunakan analisis biaya manfaat, klasik dapat disimpulkan bahwa usaha ekowisata di ini tidak dinilai tidak layak secara finansial. Apabila penilaian hanya memasukkan manfaat ekonomi langsung, tanpa memperhitungkan manfaat ekologis, sosial, maupun jasa ekosistem yang lebih luas. Di sini ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas perlu dilakukan untuk mengetahui pengembangan usaha apabila terjadi kenaikan pengeluaran atau penurunan manfaat. Metode yang digunakan dalam pengukuran sensitivitas adalah skenario analisis dengan dua variabel perubahan, yaitu peningkatan biaya operasional dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan sebagai representasi penurunan manfaat. Nah, di sini ada kondisi awalnya itu ada normal DF-nya itu 6%, NPV-nya 7,397010200. Dan di sini itu ada 1,35%, IR-nya 13%. Nah, berdasarkan hasil sensitivitas diketahui bahwa pada analisis biaya manfaat klasik, kegiatan di Bahari Mangrove Sari tidak layak bagi secara tidak layak lagi secara finansial apabila terjadi peningkatan biaya sebesar 20,15%. Sementara itu, pada kondisi manfaat turun sebesar 11,4% atau jumlah bahwa kegiatan ekowisata Dewi Manghari Mangrove Sari lebih sensitif terhadap penurunan manfaat dibandingkan dengan kenaikan biaya operasional. Oleh karena itu, pengelola wisata perlu melakukan strategi peningkatan jumlah pengunjung melalui penambahan spot wisata, perluasan jalur trekking mangrove, serta pengembangan aktivitas tambahan di luar negatif trekking sebagai upaya menjaga kelayakan penghasilan usaha. Nah, memperlihatkan tiga kondisi skenario dan list dalam proyek ini masing-masing dilengkapi dengan indikator kelayakan ekonomi yang meliputi NPV, net BC, dan IRR pada kondisi normal dengan tingkat diskonto sebesar 6%, diperoleh NPV sebesar 7 miliar 300 sekian. Net BC sebesar 1,35% dan IRR sebesar 13%, yang secara keseluruhan menunjukkan penurunan pengunjung wisatawan sebesar 11,15%. Nilai NPV turun drastis sebesar 651.000. Net BC mendekati angka 1 dan IRR menurunkan hingga 600%, yang mengindikasikan penurunan kelayakan usaha. Kondisi serupa juga terjadi ketika biaya operasional meningkat sebesar 13,5%, di mana nilai NPV menurun menjadi 33.2.755 dengan nilai net BC dan IRR yang hampir sama dengan skenario penurunan wisatawan. Analisis ini menunjukkan bahwa kelayakan ekowisata sangat dipengaruhi oleh fluktuasi jumlah pengunjung dan menegaskan pentingnya upaya peningkatan daya tarik wisata agar berkelanjutan usaha tetap terjaga. Jadi kesimpulannya itu, berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial menggunakan pendekatan analisis biaya manfaat klasik atau ABM klasik, dapat disimpulkan bahwa usaha ekowisata Dewi Banghari Mangrove Sari tidak layak secara finansial untuk dijalankan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai net benefit tahunan yang bernilai negatif karena pendapatan yang diperoleh tidak mampu menutupi biaya operasional yang dikeluarkan setiap tahun. Perhitungan net present value juga menunjukkan hasil negatif, yang berarti bahwa total manfaat bersih selama umur proyek tidak cukup untuk mengembalikan nilai investasi awal. Selain itu, payback period tidak dapat tercapai karena arus kas bersih tahunan tidak memberikan surplus dalam periode analisis selama 10 tahun. Meskipun nilai net BC sebesar 1,35 dan IRR sebesar 13%, nilai tersebut tidak cukup kuat untuk menyatakan kelayakan investasi karena berada pada batas minimum dan tidak memberikan margin keuntungan yang memadai. Dengan demikian, apabila penilaian hanya didasarkan pada manfaat ekonomi langsung, tanpa mempertimbangkan nilai ekologis, sosial, maupun jasa ekosistem, maka usaha ekowisata ini dinyatakan tidak layak secara finansial. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.